semuanya, perkenalkan saya Aenin. Saya Afifah. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai kebijakan akuntansi koreksi kesalahan. Baik, jadi di sini ada definisi dari koreksi. Jadi, koreksi merupakan tindakan pembetulan akuntansi agar posisi akun dalam laporan keuangan entitas tersaji sesuai dengan kondisi yang seharusnya. Jadi teman-teman, intinya koreksi ini adalah cara kita untuk jujur dalam laporan keuangan. Kalau ada salah hitung, salah aturan, atau bukti transaksi yang telat, kita wajib membetulkannya. Dan yang paling penting, semua perubahan ini harus kita jelaskan secara transparan di CALK atau catatan atas laporan keuangan agar auditor tahu kenapa angkanya berubah. Lalu selanjutnya ada klasifikasi. Kesalahan akuntansi dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kesalahan tidak berulang dan kesalahan berulang. Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diperkirakan tidak akan terjadi kembali, yang dibedakan berdasarkan waktu penemuannya, baik pada periode berjalan maupun periode sebelumnya. Lalu kesalahan berulang adalah kesalahan yang bersifat alamiah dan normal, terjadi karena jenis transaksi tertentu, seperti koreksi penerimaan pajak yang memerlukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak secara berkala. Selanjutnya ada perlakuan. Yang pertama ada perlakuan kesalahan tidak berulang. Yang pertama ada pada periode berjalan, kebetulan dilakukan langsung pada akun terkait, pendapatan, belanja, atau beban di periode tersebut, baik yang memengaruhi posisi kas maupun tidak. Contohnya adalah pengembalian kelebihan hibah yang diterima pada tahun yang sama. Yang kedua ada pada periode sebelumnya atau laporan belum terbit, pembetulan dilakukan pada akun yang bersangkutan karena buku belum resmi ditutup. Yang terakhir ada pada periode sebelumnya atau laporan sudah terbit. Jika menambah kas dari pengembalian belanja dicatat sebagai pendapatan lain (LRA), dan jika mengurangi kas dilakukan pembetulan pada akun saldo anggaran lebih atau SAL, dan jika terkait penerimaan pendapatan atau menambah atau mengurangi kas, pembetulan dilakukan melalui akun kas dan ekuitas. Yang kedua ada perlakuan kesalahan berulang dan sistemik. Kesalahan ini bersifat alamiah karena jenis transaksinya sehingga tidak memerlukan jurnal koreksi khusus. Pencatatannya dilakukan pada saat kas dikeluarkan untuk mengembalikan kelebihan pendapatan atau restitusi dengan cara langsung mengurangi akun pendapatan LRA atau pendapatan LO yang bersangkutan. Selanjutnya ada SAPD koreksi kesalahan. Yang pertama ada pihak-pihak terkait. Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan di SKPD terdiri atas yang pertama ada PPK SKPD, yang kedua ada PA atau KPA. Sedangkan pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan di PPKD terdiri atas yang pertama fungsi akuntansi PKD, yang kedua ada PKD. Kemudian ada dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban antara lain yang pertama peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintahan daerah. Yang kedua ada bukti memorial atau dokumen yang dipersamakan. Yang ketiga ada SP2D. Nah, sekarang kita masuk ke contoh praktis. Kasus pertama adalah kesalahan yang ditemukan di tahun yang sama saat kesalahan itu terjadi. Ilustrasinya adalah ada pengembalian pendapatan hibah karena pemerintah pusat salah kirim. Karena ini terjadi di tahun berjalan, kita tinggal melakukan jurnal balik. Nah, di sini ada jurnal koreksi LO atau neraca. Kita mendebit akun pendapatan untuk mengurangi pendapatan yang salah terima dan mengkredit kas di kas daerah. Sama halnya dengan jurnal LRA, kita mendebit pendapatan LRA dan mengkredit perubahan SAL. Intinya, kita menghapus catatan yang salah tadi karena bukunya belum tutup tahun. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas gimana sih kalau ada kesalahan belanja tahun lalu tapi baru ketahuan sekarang. Di sini ada dua kondisi yang harus kita perhatikan. Kondisi pertama, jika laporan keuangan yang belum diterbitkan, ibaratnya buku laporan itu masih di meja kita, belum disahkan. Nah, untuk penjelasan jurnalnya, jurnal LO kita catat kas masuk di debit. Dan karena laporannya belum tutup, kita masih boleh pakai akun pendapatan lainnya
di kredit. Nah, untuk jurnal LRA, karena ada uang masuk, maka perubahan SAL kita di debit, dan kreditnya masuk ke pendapatan lain-lain LRA. Nah, ini kondisi yang beda. Kalau laporan keuangannya sudah terbit, artinya buku tahun lalu sudah sah dan sudah dikunci. Kita nggak boleh lagi mengganggu akun pendapatan atau belanja tahun lalu. Untuk penjelasan jurnalnya, di jurnal LO, perhatikan perubahannya. Kita nggak pakai akun pendapatan lagi, tapi langsung ke ekuitas. Kenapa? Karena semua hasil tahun lalu sudah melebur jadi satu di akun ekuitas atau kekayaan bersih entitas. Begitu juga di jurnal LRA. Kita tidak pakai akun pendapatan LRA, melainkan akun surplus atau defisit LRA. Ini adalah cara kita membetulkan saldo anggaran tahun lalu yang sudah lewat tanpa merusak laporan tahun berjalan. Yang kedua ada kesalahan berulang. Ilustrasi, pada tanggal 15 April 2015, DPPKAD menerima pendapatan pajak hotel bulan Maret dari Hotel Maleo sebesar 25 juta. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS atau Permendagri nomor 64 tahun 2013 dan berikut contohnya. Ada yang pertama, ada jurnal LO dan Raca. Tanggal 15 April 2015, di kas daerah masuk dalam debit 25 juta dan pajak hotel LO masuk dalam kredit 25 juta. Yang kedua ada jurnal LRA tanggal 15 April 2015, perubahan SAL masuk dalam debit 25 juta, pajak hotel LRA masuk dalam kredit 25 juta. Kemudian yang ketiga ada jurnal LRA pada tanggal 15 April 2015, perubahan SAL masuk dalam debit 25 juta dan pajak hotel masuk dalam kredit 25 juta. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan menyimak Materi yang sudah kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.